Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kitab Al-Widdad fi Tarbiyatil Aulad. Ini bab terakhir. At-tazkiyatu, tentang tazkiyah, pembersihan, penyucian. Al-alaqatu, hubungan bainal kitabi, antara teori, wal hikmati, dan hikmah, hakikat, wa tazkiyati, dan penyucian, fit ta'limi, dalam proses pembelajaran, yaitu alaqatun, sebuah relasi, manhajiyatun, yang bersifat manhaj, ya, yang bersifat sistem, wa mutawaliyatun, dan berkelanjutan. Natijatul jam'i, artinya sebagai sebuah hasil komposisi bainat thoriqati, antara tesis, wan naqidhati, dan antitesis. Jadi tazkiyah itu begini. Tazkiyah adalah relasi antara teori yang disampaikan guru, hikmah yang menyimpulkan daripada teori itu, dan proses tazkiyahnya itu membersihkan. Yang dimaksud membersihkan itu adalah proses di mana seseorang itu punya satu konsep diri tentang informasi yang diterima. Di situ ada tesis, ada antitesis. Seperti begini. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. La itu nafi, ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah, di situ ada tesis, antitesis loh. Kata la ilaha illallah itu. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tesisnya, antitesisnya illallah, kecuali Allah. Nah, itu ya. Nah, itu namanya apa? Itu namanya alaqah bainal kitab wal hikmah wat tazkiyah. Ya. Jadi begitu. Baik, buruk. Ya. Maka dalam proses tazkiyah, seorang pelajar itu dibimbing, diarahkan untuk menjadi baik. Maka ada doa 4 langkah. Arinal haqqo, Allahumma arinal haqqo haqqo. Pertama, warzuqna tibah. Kedua, wa arinal batila batila. 3, warzuqnas tinabah. 4. Jadi begini. Ya Allah, tunjukkan kepada saya kebaikan sebagai sebuah kebaikan, sebagai sesuatu yang saya akui sebagai kebaikan. Jadi begini, kalau ada orang melihat kebaikan, maka dia memohon kepada Allah. Katakan ini adalah kebaikan, yang saya yakin itu adalah kebaikan. Tapi gak boleh berhenti di situ. Warzuqnas tibaa, ya Allah berikan kami kemampuan untuk melaksanakan kebaikan itu. Nah, ini namanya tesis, antitesis. Itu namanya kitab hikmah tazkiyah. Warzuqnas tiba'ah. Sebaliknya juga demikian. Arinal batila batila, ya Allah tunjukkan yang salah itu salah. Kadang orang tahu itu salah tapi gak ngerti bagaimana cara menghindari. Maka minta kepada Allah, warzuqnas tinabah, berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Nah, ini penting ya. Ini namanya konsep alaqah bainal kitab wal hikmah wat tafsir. Jadi gak berhenti di arinal haqqo tidak. Banyak orang yang tahu itu baik, tapi nggak bisa mengerjakan. Sholat jamaah itu baik, sedekah itu baik, baca Quran itu baik, tapi nggak bisa mengerjakan karena dia tidak diberi keistimewaan oleh Allah. Warzuqna tibaahnya itu, gitu lah ya. Kalau orang itu tahu kebaikan lalu dia mengerjakan, dia sudah dapat 2 doa tadi. Arinal haqqo warzuqna tibaah. Nah, sebaliknya demikian. Orang itu salah, tahu, tapi dia tidak bisa meninggalkan. Tahu, mencuri salah, korupsi salah, dia nggak bisa meninggalkan. Maka ketika orang itu tidak bisa meninggalkan, berarti dia belum punya doa yang kedua tadi, warzuqnas tinabah. Tapi kalau orang tahu salah itu salah dan dia mampu meninggalkan kesalahan itu, maka dia doanya sudah lengkap. Wa anal batila batila warzuqnas tinabah.
Beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Itu namanya alaqah bainal kitab wal hikmah wa tazkiyah. Wa amma tazkiyatu, dan adapun tazkiyah inda sufiyati menurut orang-orang ahli sufi, waya yaitu tarbiyatul muridi, pendidikan seorang murid, ngalaniko issariroti, untuk membersihkan jiwa, wastiqomatil jawarihi, dan konsistennya anggota tubuh, ibrat tahliyati, dengan cara menyendiri, watahalli, dan mensunyikan diri, lil wusuli, untuk sampai bin nafsi, dengan jiwa, ila takwa, kepada takwa. Jadi biasanya orang-orang ahli sufi itu untuk proses tazkiyah biasanya mereka itu melakukan proses topo broto, misalkan begitu, kholwat, misalkan menghindari pergaulan dengan banyak orang, ya. Bukan apa-apa, bukan angku, bukan sobat, tapi ingin membersihkan diri, nggak terpengaruh, ya. Kadang dia merasa saya jiwa ini masih labil, gampang terpengaruh, maka saya harus menyendiri. Maka menyendiri itu bukan sombong, tapi saya ingin membersihkan diri. Ingin di situ saya untuk kholwat, hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti itu. Wa tariqatu tazkiyati, dan jalan untuk tazkiyah, waya yaitu mulazamatul nawafili, mengerjakan segala sesuatu yang sunnah, ba'da adail wajibati, setelah melakukan kewajiban-kewajiban, kama qala Nabi, seperti sabda Nabi SAW, wala yazalu abdi, dan tidaklah hambaku itu yataqarrabu, mendekat, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan sunnah, hatta hibba, sehingga aku menyukainya. Jadi kalau orang-orang kepingin tazkiyatun nufus, Nabi memberi petunjuk, lakukan setelah yang wajib itu yang sunnah. Jadi misalkan kita sholat fardu sudah, maka untuk tazkiyatun nufus, nawafilnya jangan lupa. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha, itu namanya nawafil yang kita kerjakan setelah faraid, ya, setelah yang wajib, ya, yang wajibat. Maka proses kita untuk mendapatkan pembersihan diri, Nabi memberikan petunjuk, ngelakoni wajibe terus sunai. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buku ini bagi semua yang membaca, dan bisa digunakan untuk petunjuk, paling tidak referensi bagaimana cara menjadi pengajar yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya persembahkan buku ini untuk guru-guru kami, untuk orang tua kami, Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Jazuli Utsman, Kiai Haji Maksum Lasem. Untuk mereka, mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan manfaat ilmunya kepada kami. Alhamdulillahirabbil alamin.